Mengapa negeri ini susah lepas dari COVID-19? Ditulis oleh Adin di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Dunia sedang dilanda duka yang belum juga selesai. Indonesia termasuk negara yang kebagian duka tersebut. Setahun lebih Indonesia dilanda bencana wabah yang sulit ditanggulangi, yaitu penyebaran COVID-19. Berbagai cara dilakukan pemerintah Indonesia, mulai dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, PPKM Mikro, dan sekarang PPKM Darurat yang sudah mendekati akhir pemberlakuan tanggal 20 Juli 2021 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Menurut berita, ada kemungkinan PPKM Darurat ini akan diperpanjang karena sudah 2 minggu berlaku PPKM Darurat dilaksanakan, tetapi lonjakan COVID-19 tetap saja terjadi. Maka perpanjangan PPKM Darurat dinilai tindakan yang tepat. Tetapi wacana ini bukan tanpa hambatan. Banyak pihak yang menilai PPKM Darurat memberatkan masyarakat. Mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya, kenapa pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mampu melepaskan diri dari cengkeraman COVID-19? Sebenarnya jika kita mau berpikir dan menyadari dengan sepenuh hati, kita akan tahu jawabannya jika melihat sekeliling. Pertama, COVID-19 menular dengan cara yang disukai masyarakat. Misalnya, COVID-19 akan lebih mudah menular jika berkerumun. Masyarakat kita sangat suka berkerumun, mulai nongkrong sambil ngobrol ngalor ngidul, pengajian, hajatan, nonton olahraga, momen mudik, momen Idul Fitri, dan yang akan segera kita hadapi adalah momen Idul Adha dengan pemotongan hewan kurban. Momen-momen di atas merupakan sebagian momen yang menimbulkan kerumunan. COVID-19 akan menular di momen kerumunan. Masyarakat seolah menjadi fasilitator penularan virus tersebut, dan sampai saat ini masyarakat belum menyadari dan mau melaksanakan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi masih sulit dihindari. Dengan disadari atau tidak, kita masih menjadi fasilitator bagi COVID-19 untuk menular. Apalagi sekarang ada varian baru yang sangat menular, yaitu varian Delta. Konon katanya, varian Delta ini akan menular hanya dengan berpapasan saja. Pantas saja pasien positif COVID-19 melonjak tajam. Kedua, banyak masyarakat yang tidak percaya COVID-19. Orang yang tidak percaya pasti abai terhadap protokol kesehatan. Selain itu, orang yang percaya COVID-19 pun ternyata ada yang malas-malasan untuk menerapkan protokol kesehatan. Anjuran pemerintah agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat tidak digubris. Mereka seenaknya saja keluar rumah, tidak pakai masker, dan masih hobi berkerumun. Seharusnya masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, bukan berpakaian yang ketat. Salah tafsir rupanya masyarakat. Ketiga, Indonesia mempunyai berbagai momen yang sulit dihindari untuk tidak berkerumun, karena momen ini berkaitan dengan budaya dan perintah agama. Banyak masyarakat beralasan bahwa mereka menjalankan ajaran agama walaupun harus melanggar protokol kesehatan. Misalnya, Lebaran Idul Fitri lalu, pemerintah berusaha keras melarang ritual budaya mudik karena khawatir akan menjadi klaster baru virus corona. Siapa tahu pemudik membawa virus corona dari kota ke desanya masing-masing, sehingga keluarganya sangat mungkin tertular virus corona. Pada kenyataannya, para pemudik memaksakan diri untuk mudik dengan alasan mereka menjalankan perintah agama untuk bersilaturahmi dengan orang tuanya. Padahal, jika mereka mudik mungkin akan membawa virus corona yang akan menyebabkan kematian bagi orang tuanya. Bandelnya para pemudik. Akhirnya cukup banyak pemudik yang berhasil mudik dan sampai ke rumahnya. Mereka begitu bangga bahkan mengupload foto dirinya telah berhasil sampai ke rumah orang tuanya. Dan beberapa pekan kemudian terjadilah lonjakan pasien COVID-19 dengan klaster keluarga. Sebagian yang positif ternyata keluarga yang pernah didatangi para pemudik. Hasilnya, lonjakan positif COVID-19 ini menjadi masalah bersama untuk ditanggulangi. Keempat adalah momen Idul Adha. Biasanya, Hari Raya Idul Adha tidak seramai Hari Raya Idul Fitri. Tetapi momen Idul Adha ini dibarengi dengan momen pemotongan hewan kurban. Momen ini akan memancing kerumunan. Tentu saja kerumunan ini bisa menjadi sasaran empuk bagi penularan COVID-19. Satgas COVID-19 sudah menghimbau agar pemotongan hewan kurban dilimpahkan ke rumah pemotongan hewan atau RPH terdekat agar tidak terjadi kerumunan dan terjadi potensi penularan COVID-19. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pun berharap agar momen Idul Adha tidak menjadi klaster baru corona. Apakah masyarakat akan menyadari dan taat terhadap anjuran pemerintah? Kita lihat saja nanti bagaimana. Veronica Komki yang terpojok,
Ujungnya kayak Rizik maki-maki orang. Ditulis oleh Manuel di seword.com. Terus menyaksikan tanda seru. Veronica Koman ini adalah salah satu pengkhianat bangsa yang hidup di Australia dengan suaminya. Dia ini adalah sosok yang masih aktif. Ya, namanya saja aktivis untuk melepaskan dan merobek Papua dari Indonesia. Dia menganggap dirinya orang Papua, padahal dia ini orang Australia. Kalau mengaku dirinya orang Papua, dia seharusnya ada di Indonesia, memperjuangkan dari dalam. Ini kok kesannya malah tukang provokasi? Setelah orang ini dibongkar, mulai dari sejarahnya yang sejak lahir besar di Jakarta Barat, lalu kuliah di UPH, lalu sampai kabur, dia mulai panik dan ngamuk. Harus diakui dia ini konsisten sebagai pengkhianat tanah air tumpah darah kami Indonesia. Dengan motivasi yang ingin mengoyak-oyak kesatuan dan persatuan bangsa ini. Orang ini menurut beberapa pengakuan dari orang-orang dekatnya semasa kuliah adalah sosok yang kritis dan cerdas. Tapi kekritisan dan kecerdasannya tidak terarah untuk hal yang positif. Justru kekritisan dan kecerdasannya berubah menjadi kebencian dan amarah. Seperti Rizik. Rizik juga kita tahu bersama-sama bahwa lahir di dalam keluarga biasa-biasa saja. Sekolahnya juga oke, tapi masalahnya dia punya motivasi salah arah. Sebagai orang yang awalnya besar dari jualan obat, dia pasti mau perubahan. Dia mau nasibnya semakin baik. Didirikannya FPI, ormas yang menjadi tukang serang dari para elit politik pada saat itu. Saat terjadi reformasi, pasti ada anak haram dari gerakan itu. Sebut saja FPI adalah salah satu anak haram dari reformasi yang justru menjadi duri dalam dagingnya. Selang belasan tahun FPI diberikan angin, apalagi oleh partai berkarat. 10 tahun dibiarkan onar, ditangkap hanya untuk political gimmick yang akhirnya dilepaskan lagi saat itu. Di era Jokowi, FPI terpojok. FPI semakin lama semakin tidak bisa bergerak. Kenapa? Seharusnya FPI ini bisa diterima dengan baik jika mereka juga berkelakuan baik. Saat tertekan, Rizik malah maki-maki. Ahok dibilang kutil babi, pemerintah disamakan dengan rezim komunisme, dan lain-lain. Seharusnya FPI ini bisa jadi ormas yang anggaplah tetap mengkritik Jokowi tapi ya tidak menyebar hoax dan melawan Pancasila. Kok Nikita Mirzani malah disebut pelacur? Kok pemerintah dituntut untuk dirikan khilafah oleh pemuja Felix Xiao? Setidaknya masih ada partai oposisi yang sehat kok, tetap bersatu kepada Pancasila seperti nggak ada ya? Ya memang kualitas oposisi kita harus diakui banyakkan sampah, tidak ada gunanya. Kayak oposisi di Amerika saja, sama-sama nggak guna. Lihat saja akibat dari pendukung Trump yang nggak mau divaksin. Hancur lebur itu, mereka sudah tidak mau pakai masker, tidak mau divaksin pula. Kan bodoh. Nah, dari sini kita bisa kembali ke Veronica Koman. Sudah paham kualitas oposisi kita, Veronica Koman masuk ke salah satunya. Veronica kian terpojok, tidak punya gebrakan, tugasnya hanya maki-maki pemerintah. Di Twitter, dia malah koar-koar, sesumbar bahwa pemerintahan Indonesia ini isinya anjing semua. Lah, dia nggak ngaca. Kalau anjing justru bisa jadi kawan. Sadar nggak sih kalau dia itu kawan yang jadi anjing? Bahkan ketika dijawab balik oleh salah satu netizen dan melabelkan dia itu pengkhianat bangsa, Veronica Koman malah mengatai balik netizen tersebut dengan makian, bacot lo, sensor. Oh, ini kualitas oposisi Indonesia yang menikah sama bule, lalu nggak merasa dipuaskan lahir batin. Sekarang akun Veronica Koman semakin diburu oleh netizen. Banyak yang mengkritik dan mengejek balik Veronica Koman. Semakin mirip sama Rizik. Kedua orang ini memang sama-sama nggak bisa jaga mulut. Karena kalau hatinya jahat ya pasti mulutnya ikutan jahat. Semangat kebangsaannya juga setipis bawang iris. Sudah waktunya orang-orang macam Veronica Koman ini ditekan. Akun yang sudah terverifikasi dengan centang biru di kanan ternyata memberikan sebuah contoh terburuk. Coba cari tahu Veronica Koman dekatnya sama siapa saja di Indonesia. Setahu saya dia cicitnya Leon Alvinda. Dia juga dekat dengan para SJW sok pegiat sosial yang ternyata hanya kedok untuk merusak NKRI dan membela FPI Rizik. Dicari tahu saja agar kita tahu. Begitulah cari tahu. Bagaimana komentar dari